Babak berikutnya akhirnya tiba, dan sudah terbentuk benar-benar berbeda dari apa yang kita semua harapkan. Karena pada chapter terbaru, Oda mengejutkan kita semua ketika setengah dari kru topi jerami menghilang begitu saja yang tentu saja membuka banyak kemungkinan hebat baru untuk seperti apa sebenarnya alur cerita berikutnya. Dan mungkin tidak akan berakhir di Elbaf itu sendiri, karena untuk membuat segalanya lebih aneh lagi di akhir chapter ini kita melihat Nami terperangkap di dalam ruangan Lego raksasa. Yang mengisyaratkan fakta bahwa kita mungkin berpotensi mendapatkan alur cerita yang sepenuhnya terpisah bahkan sebelum mencapai Elbaf itu sendiri. Dan rangkaian peristiwa ini benar-benar mengejutkan. Tetapi tentu saja itu bukan satu-satunya kejadian gila dari alur cerita baru ini karena kita juga melihat kekejaman sebenarnya dari kru Shanks. Ditambah lagi juga petunjuk tentang rencana hebat Blackbeard untuk menguasai dunia. Namun semua itu mungkin tidak menjadi masalah jika Nami dan kru tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya yang menculik mereka dan bagaimana cara melarikan diri dari Legoland yang misterius ini. Jadi, untuk menguraikan alur cerita ini menjadi beberapa bagian, ada 3 penjelasan yang secara pribadi dapat saya lihat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pertama tampaknya Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper semuanya telah menghilang bersama Tausan Sunny. Dan kita tahu ini karena mereka adalah satu-satunya kru topi jerami yang tidak muncul di kapal raksasa selama chapter ini. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada diri sendiri adalah mengapa khususnya karakter-karakter itu dan mengapa Oda memutuskan untuk memisahkan mereka sekarang. Sesuatu yang saya katakan telah kita spekulasikan di beberapa chapter yang lalu mungkin akan terjadi. Dan sebenarnya ada beberapa jawaban yang cukup mudah dipahami yang mungkin saja bisa diberikan. Pertama-tama, ini bisa jadi semacam kisah mini pendek sebelum Arc Elbaf di mana sebagian kru ini secara khusus perlu menjalani semacam pelatihan atau mempelajari beberapa jenis keterampilan baru sebelum akhirnya mencapai Elbaf. Kedua, ini bisa menjadi alur cerita lengkap yang berjalan paralel dengan kru lainnya yang sudah tiba di Elbaf. Atau ketiga, ini sebenarnya bisa jadi sudah menjadi bagian dari alur Elbaf, hanya saja kita belum benar-benar mengetahuinya. Maksudku, siapa tahu mungkin Lego adalah mainan yang populer di negeri raksasa. Dan sekarang untuk benar-benar mencari tahu mana dari ketiga pilihan ini yang paling mungkin dan benar-benar terjadi di sini, mari kita lihat beberapa bukti fakta aktual dalam chapter ini dan tujuan mengapa Oda mungkin memilih masing-masing opsi ini. Dan mari kita mulai semuanya di sini dengan gagasan bahwa ini hanya akan menjadi mini arc yang berdiri sendiri sebelum mencapai Elbaf. Dan sungguh, bukti untuk ini datang dari 2 informasi yang kita dapatkan di chapter ini juga. Nomor 1, Dory dan Brogy mengatakan di panel ini bahwa mereka tidak akan pergi ke Elbaf tanpa kehadiran kru lainnya terutama Luffy. Lalu ada pula alur narasi aneh yang mengatakan bahwa mereka belum tiba di Elbaf, yang mengisyaratkan kepada saya bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi yang sebenarnya menghalangi kru untuk mencapai tanah para raksasa itu sendiri. Apakah ada orang lain yang memikirkan panel yang sangat mencurigakan ini, yang mungkin merupakan pria yang ditandai oleh bekas luka api? Dan ada juga beberapa rumor aneh tentang karakter misterius ini, termasuk beberapa hal dengan kapal hitam dan pusaran air. Jadi hilangnya kapal tampaknya sesuai dengan apa yang selama ini kita ketahui tentang karakter misterius ini. Tetapi jika memang demikian halnya, maka pertanyaan besarnya di sini tentu saja kenapa memisahkan topi jerami untuk arc lainnya sebelum arc Elbaf. Yah, mungkin itu sesederhana mereka membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Dan Anda mungkin berpikir itu agak aneh, mengingat Luffy adalah salah satu karakter terkuat dalam cerita saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa kru topi jerami lain yang bersamanya tidak bisa menggunakan peningkatan kekuatan yang signifikan, terutama trio lemah seperti Usopp serta Nami dan Chopper yang semuanya telah pergi bersama Luffy. Di sisi lain, jika ternyata tidak untuk pelatihan, mungkin ada beberapa informasi di sini yang sangat penting bagi keberhasilan topi jerami yang perlu mereka ketahui sebelum mereka dapat memasuki Elbaf, atau situasi yang paling mungkin di sini adalah ada seseorang yang membutuhkan bantuan mereka. Dan ini sebenarnya hanya cara Oda untuk memperkenalkan karakter ini dengan cara yang benar-benar bermakna dan dramatis. Maksud saya coba pikirkan berapa banyak alur cerita dalam One Piece yang dimulai saat kita bertemu dengan karakter baru yang harus dibantu oleh topi jerami selama mereka menjalani keseluruhan alur cerita. Aku memikirkan karakter seperti Kinemon di Pang Hazard, Kaimi sebelum Sabaody, atau Tama di Wano. Ini adalah sesuatu yang sangat suka dilakukan Oda dengan membangun karakter yang simpatik sejak awal alur cerita atau bahkan sebelum alur cerita itu dimulai. Contoh lain yang terlintas dalam pikiran saya adalah Vivi sebelum arc Alabasta. Lebih tepatnya cukup banyak arc sebelum arc Alabasta, jadi mungkin itulah yang kita lihat pada adegan terakhir chapter ini. Namun, ini juga akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi para raksasa untuk melancarkan operasi penyelamatan bagi Luffy dan krunya. Atau bagi Usopp untuk pamer dan melakukan sesuatu yang spektakuler di depan para raksasa dengan keluar dari dunia Lego yang aneh ini. Dan juga bicara soal Lego di chapter ini, jujur saja saya tidak akan terkejut sama sekali kalau ini akhirnya hanya menjadi keseluruhan alur cerita mini yang berlangsung di semacam dunia Lego. Maksudku, saya sudah mencarinya dan saya tidak bisa menemukan sesuatu yang khusus berkaitan dengan Lego di salah satu dari sekian banyak foto yang kami dapat dari kantor Oda selama beberapa tahun terakhir. Tetapi meskipun begitu, saya akan lebih terkejut jika pria ini bukan penggemar berat Lego dan sedang membangun miniatur kecil dari arc masa depan dalam waktu luangnya yang sedikit. Maksudku, ayolah, itu sepertinya hal yang biasa dilakukan Oda. Dan dia pernah menggambar Lego sebelumnya, jadi saya cukup yakin pria ini adalah penggemar Lego.
Dan sejujurnya, meskipun opsi mini arc sebenarnya bagus, tapi saya pribadi berpikir ada lebih banyak opsi bagus di luar sana untuk apa yang sedang terjadi sekarang, karena saya merasa ada peluang yang lebih besar bahwa ini tidak akan menjadi arc yang berdiri sendiri dan terpisah dari Elbaf, tetapi sebaliknya itu akan menjadi semacam cerita paralel yang akan dimainkan sementara kru lainnya sudah menuju ke Elbaf. Yang menurut pendapat saya sebenarnya akan menjadi skenario terbaik untuk Nico Robin, karena setelah hampir tidak mendapat waktu untuk bersinar sama sekali selama seluruh arc Pulau Egghead yang ditumpuk dengan pengetahuan tentang dunia One Piece, maka perpecahan kru bisa menjadi pengaturan yang sempurna bagi Robin untuk mendapatkan salah satu reuni yang paling menyayat hati di seluruh cerita One Piece. Jadi, semua orang bersiaplah untuk tertawa terbahak-bahak, karena Robin dan raksasa Jaguar de Saul pasti akan segera bertemu dan membahas semua penelitian yang diselamatkan dari Ohara. Ayo Oda, maksudku, Anda benar-benar mengisyaratkan hal ini, jadi tolong wujudkan saja. Ditambah lagi, bagian kru ini dapat menjalin koneksi awal dengan warga Elbaf untuk memulai segala sesuatunya. Sama seperti yang terjadi saat kru berpisah saat arc Dressrosa yang mana setengah kru sudah berangkat ke Zou. Atau seperti ketika kru terpecah setelah Zou dengan setengah kru sudah berangkat ke Wano dan setengahnya lagi mengejar Sanji ke Pulau Whole Cake. Jadi saya benar-benar bisa melihat Robin, Brook, Franky, Jinbei dan Lilith mempertanyakan beberapa hal, tapi kita akan bahas itu nanti. Pada dasarnya mereka semua terus berlanjut ke Elbaf dan kemudian memulai alur cerita, sementara kru lainnya memiliki sesuatu yang lain untuk diselesaikan. Hal ini bisa saja sesederhana melarikan diri dari rumah mainan gila manapun yang sedang mereka tinggali saat ini, atau bisa juga sesuatu yang lebih besar seperti operasi penyelamatan kakek Luffy. Namun sekali lagi, saya akan mengulas lebih lanjut tentang situasi gila yang dialami wakil Laksamana terkuat di dunia saat ini dalam beberapa menit lagi. Tapi saya benar-benar ingin melihat semacam alur misi penyelamatan Marineford Mini untuk Luffy yang berjalan menuju Hachinosu dan mengacak-acak tempat itu untuk menyelamatkan kakeknya. Mungkin dapat dikatakan bahwa Luffy tidak mungkin mengetahui bahwa Garp telah ditangkap, dan kalaupun dia tahu maka dia mungkin tidak akan peduli untuk pergi menyelamatkannya karena dia pikir kakeknya cukup kuat. Namun secara pribadi, saya tidak percaya bahwa Luffy tega meninggalkan kakeknya untuk mati terutama di tangan orang seperti Blackbeard. Jadi ada banyak hal yang bisa dicapai dengan kru yang terpisah mengikuti alur cerita terpisah untuk sementara waktu, dan itu pasti akan memberikan beberapa kru topi jerami lainnya lebih banyak kemungkinan untuk bersinar juga dibanding yang telah mereka lakukan di beberapa alur cerita baru-baru ini. Namun selanjutnya saya akan memaparkan beberapa bukti nyata di sini yang sejujurnya mungkin tidak pernah Anda pertimbangkan setelah membaca chapter ini. Karena skenario ketiga yang sangat mungkin terjadi di sini bukanlah alur cerita mini yang berdiri sendiri atau kru yang berpisah untuk waktu yang lama. Tidak, sebaliknya, sangat mungkin sejujurnya bahwa kita telah memulai alur cerita Elbaf di Elbaf dan kelompok Nami sebenarnya ditawan oleh raksasa dari Elbaf di pulau itu. Sekarang, mungkin Anda sendiri sudah berpikir demikian. Tetapi jika Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, izinkan saya menjelaskannya dengan jelas. Seseorang telah mendandani Nami dengan pakaian baru yang tampak seperti prajurit Elbaf, Viking, yang merupakan petunjuk bahwa siapapun yang menangkap mereka memiliki hubungan dengan Elbaf. Tapi yang lebih hebatnya lagi, ruangan tempat dia dikurung terlihat sangat besar. Jadi itu beberapa petunjuk kecil bahwa kita mungkin sudah berada di Elbaf. Tetapi itu bukan satu-satunya bukti bahwa penculiknya adalah seorang raksasa. Karena izinkan saya mengalihkan perhatian Anda kembali ke seluruh alur cerita Whole Cake Island di mana kita pertama kali belajar tentang siapa yang disebut sebagai Pangeran Elbaf. Sekarang, kalau mau adil, kita belum benar-benar tahu banyak tentang Pangeran Loki kecuali bahwa ia jatuh cinta pada Putri Big Mom yang paling tidak merupakan kisah yang sedikit menarik. Tapi Anda tidak dapat menahan cinta sejati, meskipun Anda tentu harus memiliki selera tertentu. Dan saya juga harus mengawali di sini bahwa saya memang akan merilis video tentang calon kru topi jerami berikutnya setelah Elbaf dan Loki adalah kandidatnya dalam video tersebut. Dan dengan semua hal tersebut, saya pikir tidak terlalu berlebihan untuk membayangkan bahwa Loki masih mencari cinta sebagai pengantinnya dan dia mungkin lebih dari bersedia untuk menangkap seseorang seperti Nami untuk menjadi istrinya. Dan sebenarnya ada hubungan lain yang sangat menarik untuk hal itu, karena di atas semua cerita menegangkan itu, Thriller Bark juga punya alur cerita tentang Nami yang diculik dan kemudian dia hampir dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan. Thriller Bark adalah tempat di mana kita pertama kali bertemu Lola dan dia menjadi teman dekat Nami, jadi ada beberapa hubungan dekat di sini yang bisa jadi membuat Loki menangkap Nami dan yang lainnya untuk memaksa Nami menjadi istrinya. Karena sejujurnya, saya agak kesulitan memikirkan orang lain yang memiliki rumah Lego raksasa aneh ini di dekat Elbaf atau di Elbaf. Baiklah, sekarang kita fokus pada Loki. Tentu saja Loki sendiri bukanlah satu-satunya opsi dari sosok yang menangkap kru topi jerami karena kita juga telah menyebutkan sosok pria yang ditandai dengan bekas luka api. Namun opsi lainnya adalah sosok misterius yang tampaknya sedang menunggu topi jerami di pantai Elbaf, dengan asumsi tentu saja bahwa orang ini bukanlah orang yang ditandai oleh bekas luka api. Atau bisa saja karakter baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya yang akan terus memainkan peran utama di masa mendatang. Atau bisa juga Skopper Gaban. Tapi maksudku, mari kita jangan terlalu berharap banyak sekarang. Kita menghabiskan banyak waktu dalam video ini untuk mendiskusikan apa yang akan terjadi pada kru selanjutnya. Tetapi kita lupa satu bagian yang sangat penting dari seluruh misteri yaitu bagaimana kelompok Tao Sansuni dan Nami bisa menghilang begitu saja dan ini sebenarnya sangat aneh bukan?
Maksudku di chapter ini kita benar-benar melihat kapal itu terikat pada kapal milik raksasa. Jadi bagaimana mereka bisa menghilang begitu saja di tengah malam? Baiklah, biasanya katakan bahwa pilihan pertama mungkin adalah teori yang paling gelap dan paling menyimpang yang dapat saya kemukakan, yaitu bahwa sebenarnya ada pengkhianat di dalam kru raksasa itu. Itu benar, kita kembali ke alur cerita pengkhianat. Karena izinkan saya menunjukkan beberapa detail yang sangat menarik dari chapter ini. Yang pertama adalah kalimat ini di mana raksasa berkumis ini memberitahu kru bahwa minuman keras itu adalah aksinte yang disebut peri hijau yang dapat membuat Anda berhalusinasi jika meminumnya. Nah, kalau Anda belum tahu, absinte adalah minuman keras yang sangat kuat yang sebenarnya dilarang di banyak bagian dunia nyata karena kandungan alkoholnya yang sangat tinggi dan rumor yang mengatakan bahwa minuman itu dapat membuat Anda berhalusinasi. Tetapi yang paling menarik di sini adalah bahwa bahkan peminum terberat di kru yang memiliki toleransi paling tinggi seperti Nami dan Zoro tampaknya mencapai batas kemampuan mereka saat meminum minuman khusus ini. Ini juga sedikit menyimpang, tapi kita melihat Luffy minum dan saya seperti tidak tahu, dalam benak saya membayangkan kalau Luffy tidak pernah minum alkohol, tapi kalau dipikir-pikir lagi itu mungkin saja tidak benar. Saya tidak tahu kenapa saya berpikir seperti itu, tetapi kembali lagi pada masalah yang ada. Apakah minuman keras itu begitu kuat, ataukah ada sesuatu dalam minuman dan makanan ini yang benar-benar membuat semua orang di sini pingsan? Agar adil, kita sudah memiliki penyebutan lain dan semacam alur cerita naratif tentang racun dalam chapter ini. Dan lihat saja apa yang dikatakan Dory dan Brogy ketika mereka bangun, mereka tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang menurutku agak menunjukkan keanehan bahwa mereka biasanya tidak pingsan seperti yang terjadi setelah pesta bersama topi jerami. Jadi itulah bukti pengkhianatan nomor 1. Tetapi sebenarnya itu bukan satu-satunya petunjuk di sini karena tali yang menghubungkan Sunny ke kapal raksasa itu juga secara mengejutkan hilang. Jadi pastinya terlihat seperti seseorang melepaskannya dan membiarkan kapal Sunny hanyut menjauh dari kapal raksasa itu. Jadi, meskipun saya biasanya tidak suka melihat alur cerita yang berulang seperti alur cerita pengkhianatan, tapi hal itu sangat mungkin terjadi. Saya pikir ada semacam pengkhianat di antara para raksasa yang dibawa Dory dan Brogy untuk menyelamatkan kru topi jerami, yang jika dipikir-pikir masuk akal karena mereka berhenti di Elbaf sebelum menyelamatkan topi jerami. Jadi akan sangat mudah bagi raksasa yang belum pernah kita temui sebelumnya untuk menyelinap ke dalam kapal dan menyusup ke dalam kru itu. Namun hanya untuk sekadar argumen, mari kita pertimbangkan juga beberapa kemungkinan lain di sini. Dan saya sangat menyukai candaan Robin ketika dia mengatakan dalam chapter ini bahwa mereka bisa saja dimakan oleh ikan raksasa, yang jujur saja sangat mungkin terjadi karena makhluk laut yang kita lihat di sekitar perairan ini benar-benar besar. Akan tetapi, di sisi lain, kita juga tidak bisa benar-benar mengesampingkan kemungkinan adanya kekuatan buah iblis atau teknologi lainnya yang digunakan untuk menggerakkan Tausan Sunny. Maksudku, kalian semua ingat benda yang menyedot kapal Kapon BG di chapter 594, saya pikir kita semua sebenarnya tidak pernah mendapat penjelasan mengenai hal ini. Jadi ini atau sesuatu seperti ini bisa saja menyedot Tausan Sunny langsung ke langit. Dan untuk melanjutkan ide tersebut, dengan topi jerami yang telah terbang ke langit lagi, mari kita bahas satu lagi cerita rakyat terkenal yakni Jack dan pohon kacang raksasa, karena pada gambar paling awal yang kita dapatkan dari Elbaf ada struktur seperti pohon raksasa di latar belakang yang menempati sebagian besar ruang di pulau itu. Ditambah lagi, kita tahu bahwa ada pintu masuk resmi ke Kepulauan Langit yang disebut Jalan High West. Jadi sudah lama ada ide bahwa Anda dapat memasuki Kepulauan Langit dengan cara yang benar melalui pohon raksasa di Elbaf ini. Jadi saya bisa bayangkan kalau ada orang di Kepulauan Langit yang memata-matai topi jerami dan memutuskan untuk menyedot mereka ke langit, dan itu akan menjadi misi penyelamatan sungguhan. Karena kalau kita kembali ke alur cerita Jack dan pohon kacang raksasa, tokoh utamanya yaitu Jack naik ke istana raksasa di langit di mana ia akhirnya menyelamatkan seekor angsa emas. Yang menariknya, ada gambar kecil kepala burung di dinding di sebelah Nami. Jadi ada beberapa petunjuk untuk menghubungkan kedua ide ini secara bersamaan. Tetapi jika kita simpulkan semua ini, kita tidak benar-benar tahu bagaimana hal ini akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, kru akan berpisah lagi pada titik ini, yang berarti kemungkinan akan adanya alur cerita yang lebih menarik dan lebih banyak kemungkinan untuk misi bahaya dan penyelamatan. Dan itu sudah menjanjikan awal yang benar-benar hebat untuk babak baru. Dan bicara soal bahaya di sini, tidak ada kehidupan yang lebih terancam saat ini daripada penggemar berat Luffy yakni para bajak laut Barto Club. Karena seperti yang kita lihat di chapter ini, Bartolomeo akhirnya harus membayar karena membakar bendera Shanks dalam cerita sampul ini ketika dia berhadapan langsung dengan bajak laut rambut merah dan kapten mereka. Namun apa yang sebenarnya paling menarik bagi saya pribadi tentang keseluruhan adegan ini bukanlah kesetiaan Bartolomeo yang tak pernah pudar melainkan sifat ganda misterius yang terus ditunjukkan Oda kepada Shanks dan krunya. Karena setiap kali kita terus melihat mereka, di satu sisi mereka jelas orang baik yang akan melakukan apa saja untuk melindungi orang-orang yang berada di bawah bendera mereka. Maksudku, tanyakan saja pada Kid. Dan terlebih lagi, mereka tampak benar-benar tertarik dan juga senang karena Luffy bisa mendapatkan pengikut yang setia sebagai bajak laut. Namun kemudian kita juga dihadapkan pada momen-momen mematikan seperti Yasop yang turun tangan dan meledakkan seluruh kru Barto Club tanpa berpikir dua kali hanya untuk membuktikan suatu hal. Dan jika ada satu hal yang dapat kita katakan pada titik ini, itu adalah hal yang biasa saja bagi orang-orang ini.
Dan secara pribadi saya sangat menyukai misteri tentang bagaimana Shanks ditulis oleh Oda, karena misteri ini memunculkan pertanyaan paling penting yang muncul berulang-ulang. Apa yang sebenarnya akan dilakukan Shanks ketika dia bertemu Luffy lagi? Akankah mereka menjadi rival serius atau teman yang bersatu kembali setelah waktu yang lama? Maksudku, jujur saja, aku benar-benar tidak tahu pada titik ini karena kita bahkan melihat Shanks tersenyum memikirkan Luffy seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sepanjang cerita. Dan itu terjadi hampir setiap kali dia melihat Luffy dengan hadiah buruan baru. Tetapi sekali lagi, jika kita bersikap realistis, Oda benar-benar telah mencoba menjual ide kepada kita semua akhir-akhir ini bahwa Shanks hanya menggunakan Luffy untuk mengejar tujuannya sendiri. Misalnya, Shanks tiba-tiba memutuskan untuk mengejar One Piece setelah Luffy membangkitkan kekuatan Nika-nya. Dia juga memiliki buah Nika di awal cerita. Jadi apakah selama ini dia hanya menanti datangnya Nika agar dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencananya? Nah, jika memang begitu, itu artinya Shanks hanya memanfaatkan dan mempersiapkan Luffy selama ini, dan bisa jadi menjadi saingan sekaligus musuh sejatinya dalam upaya terakhir untuk menemukan harta karun legendaris itu. Nah, meski begitu, jika Anda ingin tahu pendapat pribadi saya yang sebenarnya mengenai hal ini, saya tidak bisa membayangkan Shanks benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Luffy. Saya agak suka membayangkan bahwa Shanks akan melawan Luffy saat mereka pertama kali bertemu hanya untuk mengujinya. Seperti dia menguji Bartolomeo di chapter ini dengan racun palsu yang mematikan.